Sehingga kita kesimak bahwa memang bambu atau tanaman bambu itu memiliki yoni yang lain daripada yang lain. Sehingga disinilah letak pertanyaan Mbak Lulu bahwa apakah benar bahwa bambu itu memiliki yoni-yoni yang mana memiliki kesaktian atau yoni yang kelas tinggi atau yoni yang benar-benar bisa dibuktikan. Kalau bambu pring itu tidak ada yoninya, tidak mungkin nenek moyang kita pada saat 10 November yaitu peperangan di Surabaya, saat rakyat Surabaya ditambah yaitu rakyat-rakyat di sekitar Surabaya, sehingga pada saat 10 November itu yang berjuang bukan rakyat Surabaya saja, Mbak, bahwa di daerah Sengat Blitar ini saja juga dimintai sumbangan beberapa truk. Setiap jam 8 malam itu barisan-barisan sukarelawan yang berdatangan yang menuju ke Surabaya. Itu mohon maaf saya potong, itu waktu untuk perjuangan di kota Surabaya itu seluruh relawan atau dipilih umur-umur tertentu saja? Dipilih umur-umur tertentu dan setiap desa hanya diambil satu truk atau misalkan 50 atau 30 saja, Mbak. Sehingga tidak semua warga. Ya, di sini kita punya warga, mereka juga tokoh yang mana dulu diperintahkan untuk mencari orang yang diwakilkan untuk yaitu menyetorkan warga kita ke Surabaya pada saat 10 November dulu, yaitu merebut kemenangan kemerdekaan kita. Sehingga orang-orang yang diberangkatkan ke Surabaya, setiap orang diberikan yaitu pusaka yang disebut dengan bambu runcing. Sehingga disinilah letaknya bapak nenek moyang kita juga mengandalkan bambu runcing, yang artinya apabila di peperangan itu ada orang yang sakti, maka mereka akan dilenyapkan dengan pusaka bambu runcing. Karena di dalam era-era dulu juga banyak sekali warga kita atau pribumi yang membela kepada bangsa-bangsa penjajah seperti Belanda yang disebut dengan Rondo Blangkonan. Iya, Mbak. Jadi Rondo Blangkonan orang pribumi yang membela menjadi andan jomos daripada orang-orang Belanda. Nah, maka di sini kita siapi dengan bambu runcing. Apabila ada orang pribumi yang membela Belanda, maka akan disirnakan, akan dibunuh dengan si bambu runcing. Hingga hal seperti ini, maka kita mempercayai bahwa setiap ciptaan Tuhan, tidak hanya bambu saja, semua ciptaannya, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, berbatuan, misalnya batu terima dan sebagainya, kita percaya ada gaib-gaib yang terselubung, karena Tuhan memberikan kelebihan itu tidak memandang bulu, baik itu berupa benda mati, baik berupa itu bangsa jin, bangsa manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya, semua diberikan kelebihan dan kekurangan. Sehingga di sini letak kemurahan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti halnya kita mengetahui bahwa gunung-gunung saja yang dianggap hanya diam tidak bergerak, gunung juga memiliki yoni-yoni yang besar, seperti gunung bisa mengeluarkan magma, atau gunung bisa mengeluarkan api, atau gunung meletus, itu saja juga bisa membinasakan kehidupan. Sehingga semua ciptaan Tuhan akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itu penjelasan dari Mbah Gendul Jopo Montro terkait dengan bambu, teman-teman. Jadi bambu itu sudah dijelaskan oleh Mbah Gendul Jopo Montro ternyata juga memiliki yoni-yoni tertentu yang mana juga sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari, utamanya di saat mara bahaya seperti halnya misalkan ular masuk ke rumah, teman-teman. Jadi alangkah baiknya bagi kali ini untuk saya pribadi, kalau misalkan teman-teman tidak setuju, tidak dipakai juga nggak apa-apa. Kalau misalkan di rumah saya ini terus kemudian saya menyiapkan bambu khusus untuk keamanan, itu sangat baik sekali, Bang, ya? Iya, boleh saja, Mbak. Ya, terus kemudian kita tahu bahwa perjuangan nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan Indonesia dalam mengusir penjajahan Belanda, pada waktu itu juga menggunakan bambu runcing saja, teman-teman. Sehingga ini juga menjadi bentuk-bentuk keagungan Tuhan, yang mana kita tahu bambu itu diciptakan oleh Tuhan, sehingga kita tidak mengarah ke bambunya yang sakral, melainkan bambunya ini merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang mana juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Apabila kita pikir secara nalar mungkin tidak sampai, Mbah. Ya. Ini mungkin sebelum kita tutup, Mbah, dengan apakah ada tambahan yang lain, Mbah?
Pohon bambu memang merupakan tanaman yang lain daripada yang lain. Salah satu contoh misalkan barongan pring yang sangat rindang sekali dan banyak sekali. Apabila kita di siang hari saja juga ketakutan di situ apabila ada hewan-hewan yang berbisa seperti kelojengking, tonggeng, atau ular-ular yang berbisa seperti uloling. Kemudian apabila waktu malam kita pun juga tidak terasa nyaman, kita pun kadang-kadang juga merinding karena dimungkinkan ketakutan bangsa lelembut yang mana mereka akan mengganggu kita. Bahwa kemudian bambu pring juga dinyatakan bahwa merupakan yaitu pilihan-pilihan daripada nenek moyang pada saat itu untuk mengusir bangsa Belanda, terutama kejadian 10 November di Surabaya, sehingga senjata-senjata para warga negara kita, terutama rakyat kecil, mengandalkan bambu runcing. Kemudian para tentara-tentara kita atau militer-militer kita, pengaman kita juga memiliki senjata-senjata, namun tetap kalah dengan senjata daripada bangsa Belanda atau bangsa-bangsa, sehingga kekuatan kita tetap dikalahkan dengan senjata-senjata para sekutu di antara Belanda dan lain-lain. Sehingga namun dengan demikian Tuhan akan memberkati kita tetap bisa merdeka, dan kian ini kita bisa merasakan hasil daripada perjuangan nenek moyang kita. Terima kasih. Di lain waktu nanti kita akan membahas hal-hal yang lebih banyak lagi, Mangge. Karena ini satu pembahasan saja, ternyata waktunya juga sudah melar dari yang kita tentukan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terus ikuti video-video dari Mbak Kendil Jopo Montro, teman-teman, karena kita akan membahas terkait dengan ilmu dan kawruh peninggalan dari nenek moyang yang lebih dalam lagi. Cukup sekian teman-teman, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayeng amin ya rabbal alamin. Matur suwun.